Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selamat di kehidupan dunianya, selamat keluar dari dunia, dan selamat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya, menjadikan kita termasuk orang yang memperoleh kebaikan dari janji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Kadang seorang cuma menjadi sebab terselenggaranya kebaikan, dia cuma menunjukkan saja, memfasilitasi, tapi dia dapat pahala lengkap sama dengan orang yang mengerjakan hal tersebut pada saat itu atau pada masa mendatang ataupun pada masa-masa yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita adalah tema yang sangat penting, patut untuk kita renungi. Kalau bicara proyek, jadikan proyek kehidupan. Ya. Bagaimana seorang itu dia keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat. Itu adalah hal yang harusnya selalu dipikirkan. Bagaimana kita tidak memikirkannya, sedangkan manusia yang termulia di sisi Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, penghulu para nabi dan para rasul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga dirinya di atas hal itu. Dan Allah memberikannya tuntunan-tuntunan untuk berada di atas hal tersebut. Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin la fidamin wa la mal." Kata beliau, dan sesungguhnya saya berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak seorang pun yang menuntut saya dengan suatu kezaliman, tidak di dalam darah, tidak pula dalam harta. Ini sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, selalu beliau jaga.
Jangan sampai beliau keluar meninggalkan dunia dan di akhirat nanti ada yang menuntutnya, ada yang mencarinya. Iya. Jadi kalau Nabi kita saja, padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, itu menjaga dirinya seperti itu. Apalagi kita ini, yang kita ini banyak melakukan dosa, kekeliruan, banyak perintah-perintah yang kita telantarkan, larangan-larangan yang kita langgar. Maka harusnya kita lebih banyak berpikir lagi bagaimana cara kita keluar dari dunia ini di kondisi kita itu selamat. Selamat hatinya, selamat dirinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, selamat dirinya antara dia dengan manusia yang lainnya, antara dia dengan makhluk secara umum. Bukan cuma antara sesama kaum muslimin, dia selamat juga terhadap makhluk yang lainnya. Karena berbuat zalim itu tidak dibenarkan kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir sekalipun, termasuk kepada hewan-hewan sekalipun. Berlaku zalim tidak dibenarkan. Karena itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat ketat pada hari kiamat. Hisab Allah Subhanahu wa taala sangat tajam. Tidak ada satu masalah pun kecuali akan didatangkan, tercatat dengan sangat detailnya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah buku yang mencatat amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa, penuh kesedihan melihat catatan-catatannya. Dia berkata, wahai betapa kasihannya kami, betapa celakanya kami. Buku apa gaya ini? Tidak ada satu amalan pun, kecil maupun besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalamnya. Dan mereka temukan seluruh amalan mereka hadir di situ. Dan Allah tegaskan bahwa Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi. Ini haditsnya panjang. Yang awalnya Allah mengharamkan kezaliman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah saja yang maha mampu atas segala sesuatu, yang maha berkuasa. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Bersama dengan itu, dia haramkan kezaliman atas dirinya. Allah berfirman, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Kemudian di akhir hadits dikatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang menemukan kebaikan pada amalannya, pada catatannya, maka hendaknya dia puji Allah yang memberi taufik kepadanya. Tapi siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang ingin dia celah? Hanya dirinya yang dia celah. Ingin dia kritik Allah, tidak ada celah di situ. Allah sudah menurunkan Al-Quran, terdapat segala petunjuk di situ.
Allah sudah utus seorang Rasul menjelaskan segala yang diperlukan oleh manusia. Bukan kebaikan saja yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi itu tidak hanya menjelaskan jalan yang baik untuk diikuti, tapi Nabi juga sekaligus menjelaskan jalan yang keliru untuk dihindari. Saking lengkapnya petunjuk ini. Itu sifat seluruh Nabi dan Rasul. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Siapa yang ingin dia celah? Berarti kalau ada sesuatu yang kurang atau kekeliruan, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak mengikuti jalannya para nabi dan para rasul? Kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa tidak melihat dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka tidak ada yang dizalimi. Sampai hewan-hewan pun, kalau pada hewan-hewan ini terjadi kezaliman, itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, sampai kambing yang patah tanduknya itu meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Maka tidak ada yang luput dari pengadilan Allah. Karena itu seorang yang ingin keluar dari dunia dalam keadaan selamat harus dia perhatikan itu. Keselamatan hatinya, keselamatan antara dia dengan Allah, terus keselamatan antara dia dengan makhluk yang lainnya. Itu 3 garis besar untuk keluar dari kehidupan ini dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini masuk di konteks doa Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, hari kiamat itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Iya, siapapun yang memiliki harta, sebanyak apapun yang dia punyai, seberapapun dari anak-anak dan keturunannya, pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat. Kecuali man atallaha biqalbin salim. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini diperhatikan. Datang dengan hati yang selamat. Iya. Dan ini dari pokok keselamatan. Sebab kalau hatinya selamat, itu pengaruhnya luar biasa kepada dianya sendiri, kepada dia terkait dengan hubungannya terhadap Rabb-nya, terkait dengan hubungannya kepada sesama makhluk, pasti akan menjadi selamat. Tapi dasarnya kembali kepada keselamatan hatinya. Karena itu hati ini di dalam tubuh itu menjadi sumber pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat. Rasulullah telah mengingatkan makna ini secara tegas. Kata beliau, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Itu yang diperhatikan, dan itu yang dilihat. Karena itu hati yang selamat di dalam ayat itu ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah hati yang lepas dari segala bentuk kesyirikan.
Tidak ada kesyirikan di dalamnya, hati yang ikhlas. Ada juga yang menafsirkannya hati yang tenang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengenal bid'ah atau jalan yang keluar dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hati yang selamat. Iya. Dan ini pokok keselamatan di dalam kehidupan. Dengannya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Mendidik para sahabatnya supaya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Makanya Islam ini datang dengan syariat-syariat yang agung yang menunjukkan keselamatan hati pemeluknya. Di antara pokok syariat Islam ini adalah menyatukan, bukan memecah belah. Iya. Itu pokok di dalam syariat. Karena orang yang bersatu, senam bersama, itu ciri-ciri hati yang selamat. Hati yang tidak selamat itu yang senang ribut-ribut, penuh dengan kebencian, dendam, sehingga susah ketemu dengan orang. Iya. Tapi begitu Islam datang, tuntunan-tuntunan dan syariatnya membuat hati itu menjadi lembut, menjadi bersama. Maka ini nikmat yang sangat besar terhadap umat. Karena itu Allah perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Tatkala kalian dulunya adalah orang-orang yang bersaudara. Tatkala kalian dulunya adalah orang-orang yang bermusuhan. Sebelum Islam datang ya, suku Arab itu suku yang paling senang bermusuhan dulu sebelum Islam datang. Bahkan di kota Madinah saja, ini satu kota ini, beberapa kabilah di situ kerjanya perang-perang. Ya. Tapi begitu datang Islam, fa'alafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian semua berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Karena itu dari sifat keimanan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, itu sifat khususnya orang-orang yang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Madinah, beliau persaudarakan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Bahkan individu sahabat dipersaudarakan. Iya. Rasulullah persaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda, antara Abdurrahman bin Auf dan salah seorang sahabat dari Al-Ansar. Ya, sejumlah sahabat dipersaudarakan. Ini semuanya latihan untuk para sahabatnya supaya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Karena itu Allah sebutkan sifatnya orang-orang Al-Ansar. Iya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itu sifatnya para sahabat dari kaum Al-Ansar terhadap saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Orang-orang yang mempersiapkan negerinya dengan keimanan, dan mereka cinta orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Luar biasa kecintaannya terhadap saudaranya yang datang berhijrah. Dan mereka ini tidak menemukan di dada-dada mereka ada masalah apapun terhadap saudaranya. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudaranya di atas dirinya sendiri, padahal mereka sendiri kadang sedang kesusahan. Karena itu kalau baca bagaimana keselamatan hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu sesuatu yang tidak habis keajaibannya. Mungkin kalau bahasa sekarang itu cuma diketemukan di dongeng-dongeng saja, di cerita-cerita saja. Tapi itu terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketulusan hati itu? Iya. Coba bisa dibayangkan ya, ada kejadian-kejadian antara mereka.
Ada kejadian perang Siffin. Situ ada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, ada Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair. Ada masalah di tengah mereka. Tapi bersamaan dengan itu, hati itu selalu bersama. Karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, saya berharap saya, Az-Zubair dan Talha bin Ubaidillah termasuk orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dikumpulkan di dalam sorga, dan dikatakan kepada mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati-hati mereka rasa dengki, rasa hasad, dan mereka ini duduk di atas dipan-dipan sorga sebagai orang-orang yang bersaudara, berhadap-hadapan. Jadi masalah-masalah mereka terkait dengan prinsip di dunia, boleh saja seorang punya prinsip, dan mungkin di belakang ijtihad itu ada yang keliru, ada yang benar, tapi keselamatan hati itu selalu terjaga. Di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan keselamatan hati inilah salah satu perkara pokok yang membedakan antara ketinggian derajat generasi para sahabat dan generasi setelahnya. Karena itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut kedudukan itu tidak bisa dicapai oleh siapapun dari umat ini yang datang setelahnya. Walaupun dia beramal dengan segala amalan ketaatan dalam Islam, dia tidak akan mampu mencapai derajat para sahabat. Kenapa? Mereka beramal, amalannya sedikit, pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu enggak ada yang seperti itu. Kalau kita beramal, ya satu amalan saja ini belum tentu kita diterima amalan kita. Ya, mereka beramal, sebuah amalan dilipat gandakan pahalanya. Apa yang membedakan? Ini keselamatan hati. Itu pokok yang membedakan. Makanya ibarat kehidupannya para sahabat itu dengan orang-orang yang datang setelahnya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapa yang seperti gaya berjalanmu yang indah itu? Engkau jalannya, lepasnya, startnya paling akhir, tapi tibanya paling awal. Ibarat orang yang lomba berjalan, ya, dari garis start yang sama. Begitu start, para sahabat ini jalannya santai biasa. Tapi begitu di finish, mereka sudah ada dahulu di depan sana. Nah, itu gaya hidupnya para sahabat seperti itu. Ya, menakjubkan. Nah, ini banyak terkait dengan masalah keselamatan hati. Iya, terkait dengan keselamatan hati. Keselamatan hati inilah yang membuat pahala mereka dilipat gandakan, membuat mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Iya. Dan dengan keselamatan hati ini pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai jenjang-jenjang dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang ingin selamat, dia ikuti jalannya para nabi, jalannya para sahabat di dalam hal tersebut. Iya. Dan pokok keselamatan hati itu terkait dengan masalah memurnikan ibadah kepada Allah. Yang pertama tauhid. Kemudian yang kedua bersih dari kesyirikan. Iya. Bersih dari kesyirikan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Jangan sekali-sekali meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, itu keislaman dia jaga. Dan itu pokok keselamatan untuk seorang hamba. Kalau dia ingin selamat, dia jaga dirinya di atas keislaman. Dia pelihara dirinya di atas keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan,
Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapat hidayah. Selalu mendapat hidayah. Iya. Maka ini jalan yang membedakan di tengah para sahabat itu radhiyallahu taala anhum. Itu kalau disebut jatuh di dalam kesyirikan, iya. Apalagi syirik akbar, itu tidak ada ceritanya di tengah para sahabat. Mereka dikhawatirkan oleh Nabi jatuh di dalam syirik kecil, riya. Dan diingatkan oleh Nabi tentang hal tersebut. Tapi dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak kebesaran-kebesaran hati itu. Kelihatan keikhlasan-keikhlasan itu. Iya. Kelihatan keikhlasan-keikhlasan itu. Saya beri ya beberapa contoh dari hati-hati para sahabat itu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di majelisnya. Datang seorang sahabat masih menetes air wudhu dari badannya, dia sholat sunnah. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin melihat kepada penduduk sorga, lihatlah kepada orang itu. Hari esoknya Nabi duduk lagi, datang orang yang sama. Nabi berucap ucapan yang sama lagi. Iya, sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, ya heran dengan hal tersebut. Apa amalan orang ini? Luar biasa, sudah ditunjuk oleh Nabi ini penduduk sorga. Maka dia ikuti sampai ke rumahnya, minta izin supaya bermalam di rumah orang tersebut 3 hari, supaya dia lihat apa amalan yang dilakukan oleh orang ini. Di malam hari dia bukan orang yang banyak melakukan sholat, tapi di akhir malam ada dia sholat witir. Iya. Di siang hari juga dia bukan orang yang dikatakan selalu berpuasa, tapi dia tidak pernah berucap ucapan yang tidak baik. Nah, begitu sudah berakhir masa bertamu 3 hari, kata Abdullah bin Amr bin As, saya sebenarnya bermalam di sini karena Nabi berucap begini. Saya ingin tahu apa amalan yang kau lakukan. Maka orang ini berkata, ya seperti kamu lihat. Begitu Abdullah bin Amr bin As mau pergi, maka orang ini berkata, iya, saya tidak tahu apa yang saya lakukan kecuali apa yang kau lihat. Akan tetapi saya ini adalah orang yang tidak pernah merasa hasad kepada siapapun dari kaum muslimin, dan saya tidak pernah menipu siapapun dari kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang kami tidak sanggup. Ini juga kejujuran. Dia sanggup, Abdullah bin Amr sanggup untuk berkata ini yang kami tidak sanggup. Dia tidak ada memuji diri. Itu juga ciri keselamatan hati. Hanya orang-orang besar yang bisa seperti itu. Jelas ya? Sama dengan kisah lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini dia keluar dalam keadaan dia berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa dengan kamu ya Hanzalah? Iya. Kata Hanzalah, saya kalau berada di sisi Nabi, Nabi mengingatkan kita dengan ayat-ayat, ucapan-ucapannya. Saya ingat kepada Allah, kepada hari akhirat. Tapi kalau saya pulang ke keluarga, saya dibuat lalai oleh anak-anak dan istri. Hanzalah ini munafik, telah menjadi munafik. Apa kata Abu Bakar? Iya ya, saya juga begitu. Ya. Ini perhatikan, tidak ada yang memuji diri mereka. Dan itu ciri hati yang selamat. Selalu introspeksi diri. Maka keduanya datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, ya Hanzalah, andai kata engkau selalu berada di atas kondisi yang kau berada di sisiku, maka malaikat akan turun menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian. Tapi itulah kehidupan saatan-saatan ya Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ada masanya kadang orang tersentuh itu, tapi dia obati dengan cara yang lain supaya dia kembali keimanannya. Iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Makanya seorang berusaha untuk selalu maksimal. Saddidu wa qaribu. Iya. Selalu melakukan hal yang lurus dan mendekatkan. Itu cara seorang di dalam kehidupannya. Ciri seorang muslim. Maka sumber keselamatan adalah keselamatan hati. Iya. Hatinya bersih dari kesyirikan, bersih dari riya,
bersih dari dengki, bersih dari hasad. Apa yang perlu dia hasadi dari manusia? Kehidupan ini semuanya sudah dibagi oleh Allah. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kita ini hidup, rezeki kita sudah dicatat semuanya, sudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah ada di ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dirisaukan dari orang lain? Iya. Ini keselamatan hati dasarnya ada, dipelihara. Dan dari pokok keselamatan hati itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Dan ini 3 perkara besar disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Saya ingin bacakan hadis ini. Dan ini hadis termasuk hadis-hadis yang dianggap aneh di tengah sebagian kaum muslimin. Padahal hadisnya subhanallah diriwayatkan oleh 2 orang sahabat besar dari ulama sahabat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Ini 2 orang ulama sahabat. Abdullah bin Mas'ud semua orang tahu ya, keahliannya dalam Al-Quran, keahliannya dalam fikih. Zaid bin Thabit ini termasuk orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang Nabi memberinya tugas-tugas, dia selesaikan dengan hal yang sangat menakjubkan. Pernah suatu hari Nabi perintahkan Zaid bin Thabit supaya mempelajari bahasa orang Yahudi. Namanya bahasa Suryaniyah. Dipelajari oleh Zaid bin Thabit cuma 17 hari saja. Dia selesaikan. Karena Nabi perlu bahasa itu. Jelas ya? Baik. Ini 2 orang sahabat mulia meriwayatkan sebuah hadits yang agung. Haditsnya ada di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa dengki, tidak akan membawa penyakit. Dengan 3 perkara ini. Jadi kalau 3 perkara ini ada di hatinya, dijamin hati itu oleh Nabi. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada penyakit. Apa 3 perkara ini? Yang pertama kata beliau, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Ini yang paling pokoknya memang. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Dia beramal apapun yang dia pikir cuman keikhlasan untuk Allah, ibadah kepada Allah. Tidak ada kehendak dunia di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua, wa munasahati wulatul umur. Yang kedua dari hal yang tidak ada, dari amalan yang tidak mengandung kedengkian, membuat hati itu bersih, adalah menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang memegang perkara kaum muslimin. Iya. Itu ciri hati yang benar. Walaupun pemimpinnya keliru, berlaku dosa misalnya, berbuat kezaliman, tetapi dia tetap doakan pemimpinnya. Kalau dia berbuat maksiat, dia benci maksiatnya, tetapi dia tidak melepas tangan ketaatan. Iya. Dia tidak melepas tangan ketaatan. Dan itu ciri hati yang selamat. Ciri hati yang selamat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap ucapan-ucapan di dalam hadis ini, dalam hal ini hadis-hadis yang sangat banyak, jumlahnya mutawatir. Puluhan hadis berbicara tentang ini. Saking banyaknya Nabi mengingatkan. Dan terbukti memang wejangan Nabi di dalam hal ini termasuk wejangan yang sangat diperlukan oleh umat sepanjang masa. Terkait dengan sikap terhadap pemerintahnya. Iya. Apa wejangan Nabi? Kata beliau, sayakunu ba'di a'immatun, akan datang nanti setelahku para pemimpin-pemimpin. Yastannuna bighairi sunnati, mengambil petunjuk selain dari sunnahku. Wa yahtaduna bighairi hadyi, mengambil hadyu selain dari petunjukku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihim wa yakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani'in.
Dan di tengah mereka ada sekelompok lelaki, hati-hati mereka itu hati-hati syaitan di jasad manusia. Ini kira-kira sifat pemerintah bagus atau tidak bagus ini? Hah? Luar biasa ya jeleknya. Tapi bersamaan dengan itu, Hudzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa perintahmu kalau saya dapati pemimpin yang seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u." Dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Isma' wa ati'. Dengar dan taat kepada pemimpin. Itu ciri hati yang selamat. Sebab dia kalau misalnya marah hartanya diambil, itu berarti urusan dendam pribadi. Kaitannya dengan apa? Dendam namanya. Tapi kalau dia tetap taat, disitulah letak kebersamaan. Sebab pemimpin itu walaupun dia sejelek apapun, tetap fungsinya sebagai pemimpin ada, maka manusia tetap berada di dalam kebaikan. Coba bayangkan kalau sebuah negeri tidak ada pemimpinnya, hukum rimba yang terjadi. Ya, sudah pernah rasakan kan pahitnya tahun 98? Pemimpinnya ada cuma digoyah saja. Lihat berbagai kerusakan yang terjadi. Ya. Itu kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu belum pernah terjadi dalam sejarah ada yang mengganggu-gugat kedudukan pemimpin, kudeta dan menghasilkan kebaikan di belakangnya. Itu belum pernah ada dalam sejarah umat Islam. Makanya harus dipahami ini prinsip. Siapa yang ada di dalamnya, maka dia menasihati pemerintah tulus. Itu sifat hati yang selamat. Imam Ahmad rahimahullahu taala itu dipenjara, diuji, difitnah, dicambuk 3 generasi pemerintahan. 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang dikabulkan, maka doaku ini saya akan pakai untuk pemerintah. Ya maksudnya andai kata Imam Ahmad punya doa, kalau dia pakai doa ini berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan doanya. Imam Ahmad tidak pakai doa itu untuk dirinya sendiri. Dia akan pakai untuk siapa? Untuk pemerintah. Sebab kalau pemerintah baik, baik juga rakyatnya. Itu ciri hati yang selamat. Itu hati-hati penasehat seperti itu. Tidak ada dendam. Tapi kalau dia merasa dizalimi, haknya dilanggar, melihat kecurangan, kemudian dia berbicara menjelekkan pemerintah, ini pasti hatinya mengandung hasad, dengki, bukan hati yang selamat. Bukan hati yang selamat. Tidak dilarang menasihati pemerintah, silahkan menasihati, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan ribut-ribut di jalan, turun melakukan demo-demo. Bukan begitu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan tuntunan tegas di dalam hadis. Ada hadisnya dari Nabi. Rasulullah bersabda sebagaimana di As-Sunnah karya Ibnu Abi Hasim. Dan selainnya Rasulullah bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alayhi." Siapa yang punya nasihat kepada seorang pemerintah, maka jangan dia sampaikan terang-terangan kata Nabi. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya itu yang diinginkan. Kan ingin menasihati, datangi orangnya. Bukan teriak-teriak di jalan. Yang mengganggu orang lewat, bikin macet dan sebagainya. Ya. Kalau diterima oleh si pemerintah, itulah yang diinginkan. Kalau dia tidak diterima, maka dia sudah tunaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Ini sifat hati yang selamat. Kemudian yang ketiga dari ciri hati yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hati 3 perkara yang kalau ada pada hati, tidak ada dengki di hati itu adalah luzumu jamaatil muslimin. Baik. Dia komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Apa jemaah kaum muslimin itu? Jemaah kaum muslimin artinya umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu makna jemaah kaum muslimin. Jadi kondisi apapun yang terjadi seperti itu, umat Islam bersama kepala negaranya. Siapa yang menjadi kepala negara hari ini, di hari besok, di hari lusa, itu sikap umat Islam tidak berubah. Iya. Karena itu jangan kejadian-kejadian yang terjadi membuat seorang itu berubah prinsipnya. Agama ini satu. Tuntunan Nabi itu tidak pernah berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik. Ini mau dilanjut pada Isya.
Baik, kalau gitu saya nanti setelah sholat isya saya akan lanjutkan sedikit ya beberapa kalimat, mungkin saya lengkapi dari apa yang saya sampaikan. Kita jeda dulu untuk sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.